Assalamualaikum. Dalam pelajaran kita kali ini kita akan mengeksplorasi bagaimana membuat pivot table. Bagi yang belum pernah mengenal pivot table, dapat kita sampaikan bahwasanya pivot table adalah feature yang disediakan oleh Excel untuk memudahkan setiap pengguna merangkum data-data dalam jumlah besar agar bisa segera disajikan dalam bentuk laporan. Seperti halnya yang ada pada layar kita bersama-sama yang kita saksikan saat ini, di mana kita sudah melihat sebuah data tentang kematian balita per 1000 kelahiran untuk negara yang nampak di sini adalah Argentina, Brazil, Kolombia, Meksiko yang dibagi ke dalam grup Latin Amerika untuk tahun pencatatan 2014 hingga 2018. Yang sebenarnya ini adalah jika kita klik all, maka ini sebenarnya adalah data untuk sekian negara. Dan ketika kita lihat pada tahunnya, ini adalah untuk tahun yang cukup panjang seperti ini. Nah, kemudian asal muasalnya data itu pertama kali kita input ke dalam tabel seperti ini, yang lalu akan berpindah secara otomatis hanya dengan perintah untuk membuat pivot table ke dalam bentuk seperti ini. Yang apabila kita filter seperti tadi, jika kita ingin melihat hanya data 5 tahun terakhir saja, misalkan di sini, oke, dia langsung akan menyesuaikan. Lalu ketika kita filter regional grupnya, misalkan Asia Pasifik, maka yang akan tampil adalah negara yang dikategorikan sebagai Asia Pasifik saja. Juga apabila kemudian kita pilih ke Eropa Barat, maka yang tampil di sini hanya 3 negara yang dikategorikan geopolitical regionnya berada di Eropa Barat. Juga ketika kita pilih Eropa Timur, dia juga akan hanya menampilkan negara yang di Eropa Timur saja. Bagaimana cara membuat pivot table seperti ini? Caranya sangat mudah, hanya dengan menggunakan mouse dan klik tanpa perlu ada formula apapun. Mari kita membuatnya kembali bersama-sama dari awal. Untuk itu tentu saja kita mengawali dengan mentabulasikan data yang kita akan pindahkan ke pivot table dengan format yang sesuai, yaitu yang pertama, setiap kolom itu punya judul atau header, dan kemudian tidak ada kolom atau row yang kosong, dan juga kita tidak buat di sini misalkan untuk bagian Afghanistan kita ingin bikin ada totalnya di sini misalkan, itu tidak ada. Tidak boleh ada row dan kolom yang menghitung total dan subtotal. Dan di sini kita lihat data kita itu jumlahnya, kalau kita urutkan barisnya ada 721 baris yang terdiri dari 6 kolom. Untuk itu maka data kita ini sepatutnya kita transform terlebih dahulu ke format tabel Excel official tabel Excel. Bagaimana caranya? Ini bisa dengan kita kontrol
A di sini, kemudian kita kontrol T, ya kita jelaskan di sini my table has header. Lalu kita klik OK. Ini kemudian boleh kita rubah formatnya agar lebih mudah untuk kita lihat. Ya, kalau saya mungkin matanya kalau agak biru seperti itu agak sedikit terbiaskan ya. Ini lebih nyaman di mata. Nah, jadi data yang ada dalam tabel ini kemudian kita namakan saja ini tabel pivot 1. Kita enter. Ini kita sudah punya tabel pivot 1. Tabel pivot 1 ini yang akan kita transferkan ke pivot tabel yang dimaksud. Seperti berikut. Cara kedua untuk membuat ini jadi tabel official Excel bisa kita lakukan dengan di sini di menu insert, kemudian klik di mana saja dan kita klik tabel. Dia juga tampilkan di sini Ctrl T. Ya, my table has header, kita klik OK. Kita kembali ke sini, kita buat di sini tabel pivot 1. Nah, baik, kita sekarang langsung saja ke cara membuat tabel ini menjadi ke dalam pivot table. Di sini bisa kita klik recommended pivot table yang dia akan mengusulkan pivot table yang mana, yang seperti ini misalkan, yang untuk kita sajikan data ini sebagai laporan kita. Salah satunya, misalkan kita pilih ini, dia akan langsung memindahkan kita ke sheet yang berbeda, spreadsheet yang berbeda. Di sini yang dipilihkan adalah sum tahun pencatatan, dan ini sepertinya menjadi sia-sia karena kita tidak butuh tentang data tahun pencatatan ini. Jadi kita ganti tahun pencatatannya itu menjadi yang awal itu menjadi kematian balita. Nah, seperti ini. Nah, yang apabila kita perbesar, maka ini ditampilkan kematian balita dalam sepanjang tahun pencatatan. Sedangkan yang kita inginkan adalah dia muncul per tahunnya. Jadi ini belum memenuhi kebutuhan dari laporan kita. Jadi kita sebaiknya tidak menggunakan recommended. Yang kita gunakan adalah pivot table di sini. Ini kita arrange sendiri. Kemudian kita pilih misalkan lokasi tampilannya di sini. Lokasi tampilannya. Oke. Nah, yang akan kita tampilkan di sini tentu saja kolom yang menjadi kolomnya adalah negara. Negara di sini. Sedangkan di kolomnya itu adalah tahun pencatatan dan kemudian value-nya di sini adalah kematian balita yang filternya adalah di regional group. Coba kita lihat bagaimana tampilan pivot table kita. Apabila kita pilih row label adalah tahun, maka dia akan tampilkan tahunnya itu ke bawah. Dan negaranya ditampilkan ke kanan. Apabila kita hendak mengganti posisi, maka kita
pindahkan tahunnya menjadi row dan tahun pencatatannya menjadi kolom. Dan nilai yang ditampilkan adalah kematian balita per 1000 kelahiran. Kemudian klik di field list. Nah, di sini kita sudah punya data yang lebih sekiranya kita akan tampilkan dalam laporan. Yang jika kita ingin memilih hanya untuk regional tertentu saja sudah terakomodir. Misalkan Afrika kita pilih, kita klik OK, ya sudah muncul seperti yang tampil di introduksi dari video ini tadi. Lalu di sini masih ada tampak tulisan grand total. Yang ini sepertinya tidak berfungsi untuk data seperti data kita ini, yaitu kematian balita per 1000 kelahiran. Apabila ditotal maka itu tidak ada maknanya. Caranya untuk kita hilang atau kita hapuskan adalah dengan klik di sini, design, dan kemudian kita klik grand total dan kita off-kan untuk row dan kolom. Kita off-kan maka tidak ada lagi grand total baik di row dan kolom. Yang lalu bila kita ingin memilih hanya tahun tertentu saja, itu bisa kita lakukan dengan cara seperti ini. Misalkan kita hanya 5 tahun, ya tentunya ini data kita sudah sedemikian rupa mudah untuk kita tampilkan sesuai dengan kebutuhan laporan. Jadi tidak perlu kita mengubah-ubah tabelnya lagi secara manual yang semakin lama bisa jadi akan merepotkan kita. Jika kemudian kita ingin mengubah tampilannya bukan kematian balita per 1000 kelahiran, kita ingin ganti di sini karena kita ada data kerapatan penduduk, maka ini kematian balitanya kita uncheck dan kemudian kita cek kerapatan penduduk. Karena dia diletakkan di row, ya tentu saja ini harus kita pindah ke value. Dan kemudian begitu kita klik field listnya, tampil di sini adalah 111. Kenapa tampilnya 1? Ini kan jadi lucu, padahal datanya kerapatan penduduk itu sepatutnya seperti ini munculnya. Misalkan di tahun 79 Afghanistan 20,5 jiwa per 111. Karena di sini yang muncul adalah town. Jadi ada optionnya yang harus kita rubah. Bagaimana cara kita merubahnya? Tentu caranya sebagaimana berikut. Untuk memformatnya maka kita klik di sini di salah satu dari value. Di sini adalah value untuk Argentina pada tahun 2014. Lantas di analyze, di sini ada field setting. Klik, pilih jangan count, karena kalau count tentu dia akan menggunakan fungsi count. Maka kita tekan di sini adalah sum, fungsi daripada sum. Klik OK. Ya, dia tampilkan di sini sebagaimana yang ada pada data kita di tabel asalnya. Misalnya ini kita tahu ini adalah untuk tahun 79 di Argentina. Di sini berarti harus kita pindah ke Asia Pasifik, misalkan di sini, kemudian kita kolom labelnya kita pilih tahun 79, maka nampak ini adalah 2054 yang dibulatkan. Di sini ternyata dia belum dibulatkan. Dan kemudian ini pun masih bisa kita
desainnya kita ubah-ubah sebagaimana kita ingin berwarna yang berbeda dan segala macamnya. Demikian juga masih banyak hal-hal lain di menu analyze ini yang bisa kita eksplorasi tentunya pada video selanjutnya. Demikian sampai di sini terlebih dahulu untuk materi pengenalan tentang pivot table. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Wassalamualaikum.